saya Yanti Ariyanti, NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang berkaitan dengan tugas UAS, yaitu melakukan sebuah penelitian. Tema yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang pertanian. Alasan saya mengapa saya mengambil tema tersebut dikarenakan mayoritas dari tempat tinggal saya itu merupakan sentral pertanian. Langsung kita masuk ke dalam materinya. Judulnya yaitu pengaruh penggunaan pupuk kandang pada pertumbuhan tinggi kacang tunggak. Nah, ambil yaitu pada tingginya. Datanya terlihat seperti tabel ini, saya sajikan dalam tabel. Kemudian untuk menguji data T, dua sampel dependen, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu poin A, poin B, poin C, dan poin D. Sebagaimana dalam buku juga sudah ada. Kemudian yaitu langkah pertama saya akan menguji uji normalitas data pada tanaman tanpa pupuk kandang, dimana yang pertama saya cari rata-rata datanya didapatkan 13,93 dan standar deviasi yaitu 2,28. Kemudian saya uji normalitas dengan uji Lilliefors. Hipotesisnya H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Hipotesis statistiknya yang seperti yang tercantum. Yang langkah selanjutnya menentukan L0 dengan tabel bantu. Dengan tabel bantu seperti tersebut, dan caranya tersebut sesuai dengan yang ada pada buku statistika halaman 198 karya Fajri Ismail, dan didapatkan L0 nya tersebut data yang paling tinggi pada kolom FZT min SYT yaitu 0,13563, dan harga selanjutnya mencari harga LTAP. LTAP-nya yaitu kita cari pada tabel L, yaitu pada N15 dan signifikansi 0,05 atau 5%, didapatkan LTAP-nya 0,220. Kesimpulannya harga L0 tersebut lebih kecil dari LTAP, yaitu 0,13563 kurang dari 0,22, maka H0 diterima atau data berdistribusi normal. Cara yang sama dilakukan untuk menguji data dengan pupuk kandang, seperti cara yang sebelumnya, dan kesimpulannya pada data yang menggunakan pupuk kandang tersebut datanya juga berdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas data, di mana varian itu 5,20 sekian dan varian yang kedua 4,68 sekian. Uji homogenitas varian 2 sampel, hipotesisnya H0 varian 1 dan varian 2 itu sama, kemudian H1 itu variannya tidak sama dengan varian 2. Varian 1 dan varian 2 tersebut tidak sama. Taraf signifikansinya itu 0,05 atau 5%. Yang ketiga didapatkan F hitungnya varian 1 dibagi dengan varian 2, yaitu hasilnya 1,11789, dan F tabelnya jika signifikansi 0,05 dengan sampel 15 yaitu 2,48. Kesimpulannya F hitung kurang dari F tabel, sehingga H0 diterima atau
data sampel tersebut homogen. Yang selanjutnya pada intinya yaitu UJT 2 sampel dependent. Hipotesisnya untuk H0 itu tidak ada perbedaan tinggi rata-rata tanaman pada kelompok pertama dan kedua dan H1-nya itu ada perbedaan tinggi rata-rata tanaman pada kelompok pertama dan kedua. Yang cara selanjutnya yaitu mencari harga ya seperti yang tertera pada tabel. Kita menggunakan tabel bantu. Didapat sebagaimana yang tertera ya. Kemudian yang selanjutnya mencari harga simpangan baku pada kelompok 1 dan 2 atau S1 dan S2 dengan rumus akar dari sigma F Y1 kuadrat min sigma F Y1 dikuadratkan per N min 1 atau harga sampelnya. Untuk simpangan bakunya S1 diketahui 2,28, S2-nya didapat 2,16. Kemudian langkah selanjutnya harga rata-rata simpangan baku 1 dan 2 yaitu dengan cara S1 per akar dari sampel atau S2 per akar dari sampel didapatkan Y1 bar itu 0,58 dan 0,55. Kemudian yang selanjutnya hasil kuadrat dari rata-rata simpangan baku tersebut didapat 0,3364 dan 0,3025. Kemudian yang selanjutnya yaitu korelasi harga antara Y1 dan Y2 atau RY1 dan RY1 RY2. Caranya yaitu sigma Y1 Y2 min sigma Y1 kali sigma Y2 per N per akar dari sigma Y1 kuadrat dikurangi sigma Y1 dikuadratkan per N dikalikan dengan sigma Y2 kuadrat min sigma Y2 dikuadratkan per N dan hasilnya yaitu 0,0925. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mencari harga T dengan Y1 bar min Y2 bar per akar dari rata-rata kuadrat simpangan baku 1 per simpangan baku 2 min dikurangi 2 kali harga korelasinya dikali dengan harga simpangan baku 1 dan 2 rata-rata simpangan baku 1 dan 2. Kemudian dihasilkan 12,44. Nah, pada DP yaitu N-1 yaitu sampelnya 15 dikurangi 1 sehingga 14 hasilnya dan T tabelnya yaitu pada signifikansi 5% dengan DP 14 didapat 1,761. T hitung atau T hitung lebih dari 13,44 lebih dari 1,761 maka H0 ditolak atau H1 diterima sehingga terdapat perbedaan tinggi rata-rata tanaman kacang tunggak pada kelompok 1 dan pada kelompok 2. Nah, untuk penutupnya kesimpulannya yaitu memang hipotesisnya itu terbukti yaitu ada perbedaan rata-rata tinggi tanaman kacang tunggak yang ditanam pada media pertama dan media yang kedua. Sekian penjelasan dari saya. Pasti banyak kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.